Siapa tahu apa itu pengembangan diri? Ayo ngacung yang tahu. Pengembangan diri, ayo ngacung. Siapa yang tahu? Kedengeran kan Bunda? Tes. Audionya tolong dibuka dulu. Bun, Ya, oke. kedengeran. Oke, audionya tolong dibuka dulu ya. Nanti boleh dimatiin lagi, buka nyala aja. Tolong audionya dinyalakan dulu karena Bunda mau bertanya. Siapa yang tahu apa itu pengembangan diri? Oke, ada yang bisa jawab, ngacung? Ayo. Ya, anak Bunda kan pintar-pintar. Harus berani jawab. Kaila, Oke nih. Kaila, pengembangan diri apa? kalau yang dari aku tahu pengembangan diri itu kayak proses perubahan diri, baik bakat atau Oke. potensi tindakan gitu menjadi yang lebih baik gitu loh Bun. Oke, good. Oke, good ya. Ada yang tahu lagi? Ada yang tahu lagi ngacung? Oke, jawaban dari Nadira, dari Kaila Nadira tadi itu betul ya. Tapi Bunda akan menambahkan bahwa pengembangan diri adalah proses untuk membentuk bakat, potensi, ya, perilaku. Ingat, perilaku juga termasuk pengembangan diri dan juga kepribadian. Untuk apa? Untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan diri kita. Bunda sedikit bahas tentang membentuk bakat. Kita semua dari lahir bakat itu sudah ada, ya sudah terlihat, ya ada yang bakatnya bisa nyanyi atau apapun bakat itu sebenarnya setiap manusia itu ada dari sejak kita lahir. Bagaimana kita di lingkungan itu akan terbentuk, bagaimana kita mengembangkan diri itu terbentuk. Makanya pentingnya pengembangan diri karena semua punya bakat sejak lahir. Yang kedua adalah potensi, tentu. Bakat dan potensi hampir mirip-mirip ya. Potensi pun sama. Potensi kalian bukan hanya di dunia model aja. Pasti banyak potensi yang kalian alami ya, kalian miliki. Kadang-kadang kita sebagai seorang manusia, kita nggak tahu potensi dan bakatnya. Kadang-kadang orang lain yang menilai, ini ternyata berbakat ya. Oh ini ternyata potensinya ini ya. Seperti itu. Makanya kenapa pentingnya belajar pengembangan diri supaya kita tahu bakat dan potensi kita apa. Yang ketiga adalah perilaku. Oh sangat penting. Sangat penting. Perilaku kita baik, orang seneng nggak? Bunda mau nanya. Kalau kita perilakunya baik, orang suka nggak? Suka kan? Ya. Suka. Kalau perilaku kita baik, orang tentu akan suka. Orang sukses itu ada di lingkungan. Ya. Kita bersosialisasi di dunia apapun. Dunia sekolah. Kita sosialisasi di RMA. Kita sosialisasi dengan teman-temannya. Kalau perilaku kita baik, artinya kita bisa mengembangkan diri kita. Artinya orang akan banyak yang suka sama kita. Tapi kalau perilaku kita buruk, apa yang terjadi? Ya, jadi maksud Bunda begini. Tadi Bunda udah menyampaikan bahwa setiap orang punya bakat dan potensi. Tapi bagaimana kita tahu bakat, bagaimana kita tahu potensi, itu kadang-kadang lingkungan yang tahu. Makanya kalian pentingnya belajar tentang pengembangan diri. Dan juga perilaku. Dari tiga itu adalah sesuatu hal proses untuk mengembangkan diri kita, diri kalian atau kita semua untuk menjadi lebih baik lagi dan sangat luar biasa. Ya, jadi pengembangan diri kalian sudah paham semua? Sudah paham? Ya, jadi potensi, bakat, perilaku yang harus kita kembangkan untuk membentuk kepribadian. Untuk apa? Untuk meningkatkan kapasitas dalam kemampuan kita. Yang kita tahu kemampuan kita segini, padahal kita punya potensi nih, kita punya bakat nih. Ya, itu yang harus kalian olah. Itu yang harus kalian pelajari, itu yang harus kalian cari. Tapi tentunya dengan perilaku yang baik. Tanpa perilaku kita tidak akan pernah maju. Tanpa perilaku yang baik kita tidak akan pernah maju. Paham ya sampai di situ ya? Oke, pertanyaan Bunda. Tadi Bunda udah ngomong nih masalah pengembangan diri. Apa tujuan pengembangan diri? Ayo ngacung. Ayo ngacung harus berani bicara. Ayo ngacung buka audionya yang bisa jawab. Apa tujuan pengembangan diri? Ayo, Lukita. Lukita bisa jawab. Tadi Bunda udah ngejelasin kan pengembangan diri adalah tujuannya apa? Yuk tujuannya untuk apa?
pengembangan diri? Devina, Bun. Kenapa sih? Kenapa? Untuk memaksimalkan potensinya. Potensi Oke, yang ada. Devina, good ya. Untuk memaksimalkan potensi kita. Kan udah jelas tadi Bunda bilang. Potensi, bakat, dan perilaku. Itu untuk pengembangan diri kita. Tujuannya ya untuk menggali potensi, menggali bakat, membuat perilaku kita lebih baik lagi kalau kita punya potensi dan bakat yang harus kita olah. Itu sangat penting banget buat anak-anak remaja khususnya tentu. Karena kalian harus tahu bakat kalian apa, potensi kalian apa. Ya, apalagi ada yang mau masuk SMP, ada yang mau masuk SMA, ada yang keluar dari SMA. Itu terpenting. Kita kan nggak bisa ngambil jurusan yang ngasal. Harus sesuai dengan potensi kita dan harus sesuai dengan passion kita. Jangan pernah dipaksa. Kadang-kadang anak-anak tuh dipaksa oleh orang tua. Zaman dulu ya, zaman Bunda nih. Banyak sekali yang dipaksa oleh orang tua. Tapi untuk masa-masa sekarang Bunda udah salut nih udah dengan apa dunia yang betul-betul maju gitu ya. Orang tua sekarang mengikuti potensi anaknya dan bakat anaknya ingin kemana untuk kuliah. Itu yang Bunda senang. Ya, beda dengan dulu zaman Bunda. Kamu harus kuliah di sini, kamu harus A, harus B, penuh tekanan. Makanya kenapa umur-umur Bunda, umur-umur yang 40 50 tuh kadang-kadang kalau banyaknya kuat mental. Karena tekanan-tekanan itu yang membuat mereka untuk bisa berkembang. Asal tekanan itu dijadikan positif. Kadang-kadang, nah kelemahannya remaja sekarang, zaman sekarang yang harus kalian ingat. Bahwa kalian ini sebenarnya orang tua kalian udah bagus, udah baik banget. Mereka memberi kebebasan kalian untuk memilih. Tapi tolong diingat, pesan Bunda sama kalian. Tetap jadikanlah orang tua itu sebagai idola kalian. Jadikanlah orang tua itu dengarkan apa pendapat orang tua. Ya, karena orang tua itu mengalami kehidupan. Ya, harus selalu positif. Jadi Bunda juga nggak menganggap bahwa oh dulu orang tua dulu mah selalu menekan. Bunda nggak nganggap negatif itu, tapi Bunda merasakan bahwa itu adalah proses hidup umuran Bunda dan akhirnya Bunda bisa kuat mental. Tapi anak remaja sekarang bukan harus ditekan, bukan. Berbeda dengan masa yang lalu, ya. Artinya anak-anak sekarang harus melihat sisi positifnya. Orang tua sekarang memberikan kebebasan. Nah, kebebasan itu pergunakan dengan sebaik mungkin. Itu maksud Bunda ya. Jadi sekali lagi tujuan pengembangan diri adalah maksimalkan segala potensi yang ada dalam diri kita. Ya, kalian harus bisa memaksimalkan. Ya, segala potensi yang ada dalam kita sehingga menjadi pribadi yang luar biasa. Ya, dan mampu bertahan di setiap keadaan dan waktu. Ya, jadi sekali lagi Bunda sampaikan, kalau kita belajar pengembangan diri itu sebenarnya tanpa kita sadari kita mampu bertahan dalam keadaan dan waktu apapun. Makanya kenapa harus belajar pengembangan diri supaya kalian kuat mental. Kalau kalian nggak belajar, kalian tidak akan pernah kuat mental. Mungkin karena kalian biasa dimanja, ya. Padahal orang tua kalian harus kalian ingat, mereka memberikan kebebasan bukan berarti kalian bisa seenaknya, bukan. Ya, orang tua pasti akan memberikan yang terbaik buat kalian. Jadi sekali lagi Bunda sampaikan bahwa kalian jangan manja kalau dikasih kebebasan sama orang tua. Kalian harus tetap belajar untuk kuat mental. Dalam dunia apapun. Dunia model, penolakan, jelas. Kalian harus kuat mental. Ya, kalian harus kuat mental dimanapun juga. Terus artinya setiap tolakan, setiap kekalahan, setiap apapun ya. Jangan sampai dari kalian punya pemikiran, kok itu aja ya yang dipakai, kenapa ya saya tidak. Tolong Laras, Mariam, Kartika, Fanya, Keila tolong dibuka. Ya, karena ini termasuk attitude juga. Kecuali yang bilang tadi di grup nggak ada sinyal. Atau yang bilang di grup kameranya rusak, Bunda sangat paham. Ya, tolong dinyalakan ya, karena ini adalah sebuah attitude kita di kelas walaupun kita daring. Ya, oke. Sekali lagi Bunda katakan kalau kalian belajar pengembangan diri artinya kalian bisa bertahan ya di setiap keadaan dan waktu. Sangat jelas, Bunda yakin. Makanya tolong pahami apa yang Bunda sampaikan. Segala masalah itu pasti ada. Tapi artinya kita nggak boleh menyalahkan orang lain. Kita harus cari solusi dari masalah itu. Makanya tolong belajar untuk kuat mental. Ada penolakan, kalian harus kuat mental. Ada kekalahan, kalian harus kuat mental.
Harus kalian ingat bahwa kalau kita kuat mental dari kekalahan, penolakan, dan lain-lain, itu artinya kalian harus belajar dari kekalahan itu. Harus belajar dari penolakan itu. Disitulah proses untuk mencapai kesuksesan. Nah itu yang harus kalian pahami. Jadi jangan merasa bahwa kenapa ya itu mah udah sering show. Kenapa ya saya ditolak audisi. Kenapa ya saya lomba kalah. No. Anak bunda nggak boleh begitu. Kenapa? Karena semua butuh proses. Ya, oke. Tujuan pengembangan diri kalian udah jelas. Ada pertanyaan nggak sampai di situ? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Bunda mau nanya, mengapa kita harus mengembangkan diri? Nah, siapa jawab? Mengapa kita harus mengembangkan diri? Dari pembahasan Bunda. Ayo ngacung. Ayo ngacung dulu baru jawab. Mengapa kita harus mengembangkan diri? Felicia, tahu? Salma, Hilna, ayo jawab. Kenapa kita harus mengembangkan diri? Gampang kok jawabannya kan tadi udah Bunda jelaskan. Ada yang bisa jawab? Mengapa kita harus mengembangkan diri kita? Rahma, Bun. Oke, Rahma. Good. Biar kita punya kualitas diri masing-masing. Oke, good. Itu salah satunya ya. Terima kasih ya Rahma. Ada lagi? Yuk ngacung. Kualitas jelas. Kalau kita belajar mengembangkan diri, kualitas kita akan lebih meningkat lagi. Akan berkualitas diri kita. Sukses itu harus berkualitas. Ya. Ada lagi? Nggak ada? Oke, Bunda lanjut. Kenapa kita harus belajar pengembangan diri atau harus mengembangkan diri? Karena membantu kita menentukan arah dan tujuan hidup. Nah, itu yang harus kalian pahami. Kita ini hidup harus punya tujuan. Kita ini hidup punya arahan, harus punya arah. Kalian belajar di sekolah, kalian lulus SMA, pengen jadi apa harus punya tujuan. Kalian belajar model di RMA, kalian harus punya tujuan. Ya, harus punya tujuan, harus punya arah. Itu sangat jelas ya. Itu makanya kenapa tadi pertanyaan Bunda tuh, kenapa kita harus mengembangkan diri? Karena kita harus punya tujuan. Tujuannya untuk apa? Ya tadi Rahma bilang, supaya kita tahu kualitas kita gitu ya. Ya, sehingga membuahkan kebahagiaan. Ya, tujuan kita lebih akan tertata juga. Ya, kalau kita belajar pengembangan diri karena kita membantu kita untuk menentukan arah dan tujuan hidup dengan lebih tertata dan jelas. Makanya balik lagi ke kualitas tadi. Harus tertata dan jelas sehingga membuat kita bahagia. Kalau kalian punya tujuan hidup, terus tertata, jelas, terplanning, bahagia enggak? Bahagia enggak? Ya. Dengan proses itu aja sudah bahagia. Apalagi berhasil. Nah, itu pengembangan diri ya. Jadi kalian mulai harus paham pengembangan diri itu apa. Banyak sekali orang-orang belajar pengembangan diri. Tapi apa sih yang diajarkannya? Gitu. Banyak di Bandung juga sekolah model dan pengembangan diri. Pengembangan diri apa gitu. Nah ini yang Bunda harus sampaikan kepada kalian. Salah satu kalian belajar model di RKP RMA, kalian harus punya tujuan hidup kalian. Kalian harus terarah, kalian harus terplanning. Ya, tapi kalian harus tahu proses dan harus kuat mental. Jelasin ya, tentang 9 tips self development ya. Tentang pengembangan diri. Pertama, yang harus kalian pahami tentang bagaimana kita untuk mengembangkan diri kita. Yang pertama adalah kenali dulu diri kalian masing-masing. Siapa saya? Apa kesukaan saya? Apa passion saya? Ya. Kenapa? Kalau kita tidak bisa mengenali diri kita sendiri, bagaimana kita akan sukses, kita akan maju, kita akan lebih berkembang untuk diri kita. Jadi pertama tips dari Bunda adalah kalian harus mengenal dulu diri kalian. Paham ya? Ya, jadi kenali diri kalian. Kalian harus mencintai diri kalian. Gak boleh kalian menjudge diri sendiri. Banyak model-model Bunda. Aku mah pendek, nggak mungkin jadi model. Aku mah tidak cantik. Aku mah kalah terus, kok dia terus yang menang. Artinya kalian tidak kenal sama diri kalian. Kalian tidak cinta sama diri kalian.
Yang harus kalian lakukan pertama, sebelum kalian ingin dicintai oleh orang lain, teman, saudara, orang tua, adik, cintai dululah diri kalian. Nggak boleh kita selalu negatif pada diri sendiri, sangat tidak boleh. Nggak mungkin, saya nggak mau ikut lomba, pasti kalah. Itu yang akan terjadi. Kenapa ya saya gini-gini terus, itu yang akan terjadi. Ya, jadi yang pertama adalah kenali diri kalian. Jangan pernah kalian menjudge diri kalian dan menganggap negatif diri kalian. Harus selalu positif. Kalau kalian sudah negatif pada diri kalian, kalian tidak bisa mengembangkan diri. Kalian tidak bisa sukses. Padahal kalian sudah tahu, namanya manusia itu punya kelebihan dan kelemahan. Betul nggak? Betul nggak? Manusia itu tidak sempurna. Manusia itu punya kelebihan dan kekurangan, betul? Kansa, kelebihannya apa? Belum tentu sama dengan Kuci kelebihannya. Kansa punya kekurangan. Belum tentu sama dengan Kuci kekurangannya. Belum tentu. Ya, kelebihan itu tolong kalian kembangkan. Tapi kekurangan kalian harus menyadari dan itu harus dikurangi. Harus diseimbangkan. Karena manusia mah tidak sempurna. Jadi yang pertama adalah kalian harus kenal pada diri kalian dulu. Dan jangan pernah menjudge diri sendiri. Kalian harus cinta pada diri sendiri. Paham ya sampai di situ ya? Itu tips yang pertama dari Bunda. Tips yang kedua. Ya. Sebelum ke tips 2 Bunda akan menjelaskan kenapa kita harus kenali diri sendiri ya. Tanya diri sendiri. Apa yang harus kalian lakukan sekarang adalah tanya diri sendiri. Jawab dengan jujur dalam hati. Seperti apa yang membuat kalian bahagia? Itu aja pertanyaan Bunda. Apa yang membuat kalian bahagia dalam hidup ini? Ya. Apa kelebihan dan kekurangan kita? Itu akan jadi PR nanti. Ya. Satu, apa yang membuat kita bahagia? Apa kelebihan kita? Apa kekurangan kita? Dari situ kalian bisa kenal pada diri kalian sendiri. Ya, itu nomor 1 ya. Oke, nomor 2. Tentukan tujuan hidup. Dari tadi Bunda sudah menyampaikan tujuan hidup itu sangat penting. Ya, kita nggak mungkin bisa sukses kalau kita tidak ada tujuan. Kita tidak bisa sukses kalau kita hanya berangan-angan mimpi doang tanpa tujuan. Kalian mungkin tahu ya, dalam segala hal itu harus ada tujuan, visi, misi, itu sudah sangat jelas. Tanpa itu dulu kita tidak bisa bikin target. Tanpa itu dulu kita tidak bisa bikin planning. Ya, sama dengan sekolah, sama dengan dunia model. Kalian mau belajar model, kalian pasti punya tujuan. Dari tujuan kalian punya visi. Dari visi kalian punya misi. Tujuan, visi, misi penting. Dari situ kalian bisa bikin target, kalian bisa bikin planning. Artinya saya belajar model, 5 tahun kemudian saya ingin A, B, C, D. Itu namanya tujuan hidup. Ya, 5 tahun kemudian saya pengen sebagai model, saya pengen sebagai ini, sebagai itu adalah tujuan hidup kalian. Planningkan. Tapi bukan hanya sekedar memplanning. Kalian juga harus melakukan. Melakukan artinya belajar. Kembangkan diri. Tahan mental. Harus paham proses by proses. Insya Allah pasti sukses. Nah, itu saran dari Bunda ya. Jadi yang nomor 2 tipsnya untuk mengembangkan diri adalah kalian tentukan tujuan hidup kalian. Baik mau sekolah, mau belajar model, mau belajar acting, apapun harus punya tujuannya. Buat rencana dengan tujuan itu. Itu maksud Bunda. Buat rencana. Tahun depan saya ingin A, B, C, D. 5 tahun kemudian saya harus udah begini. Ya. Jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah kalian bikin. Rencanakan. Karena kita tidak bisa hanya berangan-angan doang. Kita tidak bisa berangan-angan dan belajar doang, nggak bisa. Makanya Bunda selalu bilang, kalian mau jadi model, prosesnya dijalani. Kalian harus punya portofolio. Model itu akan sukses setelah 3 tahun. Kalau kalian masih belajar di Bunda 5 bulan, 6 bulan, ini bulan ke-6 ya. Belum apa-apa. Belajar cukup selesai. Tapi prosesnya itu yang harus kalian jalani. Ya, portofolio, jam terbang, itu yang harus kalian jalani. Nggak bisa gitu. Kalau kalian ingin punya tujuan hidup, punya target, tapi kalian tidak melakukannya dan tidak merasakan prosesnya, nikmati proses itu.
Jangan pernah menyalahkan orang lain dan jangan pernah menyalahkan diri kalian sendiri. Jangan pernah menjudge diri kalian sendiri. Semua orang punya kelebihan dan kekurangan. Di saat saya sekarang terpakai untuk show, teman saya tidak, oh artinya saya karena tidak terbawa, mungkin kliennya belum suka dengan saya. Mungkin konsepnya memang bukan saya. Kenapa teman saya endorse terus? Ya karena kliennya suka dengan konsep dan tipenya, karakternya. Jadi sebenarnya tiap-tiap klien itu pasti berbeda memilihnya. Jadi kalian jangan patah semangat, kalian jangan pernah gak kuat mental, itu adalah proses, jalanin. Dengan kalian kuat mental dari penolakan, ya, dari kekalahan, itu yang akan membuat kalian sukses. Belajar dari kegagalan. Ya, jadi maksud Bunda bahwa semua juga butuh proses, ya. Tujuan hidup juga butuh proses. Paham sampai di situ ya? Paham ya? Oke, yang ketiga, motivasi hidup. Oke. Motivasi hidup itu ada 2, dari diri sendiri dan lingkungan. Yang pertama yang terpenting, motivasi dari diri sendiri, bukan orang lain. Ya, itu yang harus kalian pahami. Kan banyak nih kita ngelihat orang lain untuk jadi motivasi, itu bagus. Tapi artinya yang terpenting adalah memotivasi diri sendiri. Bagaimana Bun caranya? Kalian mesti punya trigger. Harus punya. Saya pernah gagal, itu trigger kalian. Bagaimana mengubahnya? Itu adalah motivasi. Saya pernah ditolak, itu trigger kalian. Saya kalah dalam lomba, itu trigger kalian. Jadi sekali lagi motivasi diri kalian itu adalah dari trigger-trigger yang kalian alami. Gak ada orang yang bisa memotivasi dirinya tanpa trigger. Paham masuk Bunda ya? Ya paham ya? Itu yang harus kalian cari ya. Karena semua orang itu kan butuh proses ya. Gak mungkin orang sukses tidak gagal dulu, gak mungkin. Gak ada orang sukses gak gagal dulu. Disitulah kita belajar. Trigger itu yang membuat motivasi kita. Yang kedua adalah motivasi dari orang lain sangat jelas. Makanya cari lingkungan yang memang satu passion dengan kalian. Bukan berarti kita nggak boleh silaturahim dengan teman yang memang tidak lingkungannya tidak baik dengan kita, bukan. Tapi kurangi atau lebih baik jauhi yang memang toksik buat kalian. Kenapa? Ya, karena itu adalah lingkungan. Makanya orang tua kan kadang-kadang takut anaknya di lingkungan yang tidak betul. Bunda setuju. Tapi kan anak sekarang tidak bisa dilarang-larang. Makanya kembali lagi pada diri sendiri. Motivasi hidup kalian mau jadi apa? Kalau kalian ingin sukses, mumpung masih remaja nih, kalian harus memotivasi diri sendiri, harus cari lingkungan yang sehat. Kalian misalnya punya teman yang memang menurut kalian, oh itu teman nggak bagus, tukang gosip, tukang apa. Bukan berarti kita harus memusuhi, bukan. Jauhi, tapi tetap silaturahim. Jarang ketemu. Itu maksud Bunda ya. Jadi sangat jelas bahwa motivasi diri kita adalah dari diri sendiri dan dari orang lain. Yang keempat, selalu positif. Ini sangat penting. Bunda di kelas ini pernah ngajarin tentang positive thinking enggak? Bet 4 pernah enggak? Pernah enggak bet 4 tentang positif? Bet 4, bet 5, bet 2 pernah enggak Bunda memberikan pelajaran tentang positif? Positif negatif? Pernah? Halo, kedengaran enggak? Ayo jawab, makanya jangan dimatiin. Sasi Kirana pernah enggak Bunda mengajarkan tentang positive thinking? Belum pernah? Bet 5 ya? Oke, bet 2 pernah enggak? Bet 2 lu kita ya? Rama pernah enggak Bunda ngajarin tentang positive thinking? Pernah? Rama pernah ya? Iya. Pernah? Pernah Rama? Iya Bun. Oke pernah ya. Bet 4 siapa nih bet 4? Bet 4 mana? Bet 4 pernah nggak Bunda ngajarin tentang positive thinking? Siapa ya bet 4 ya? Bet 4 Kartika bet 2. Mana bet 4 ngacung? Bet 4 ngacung. Bet 4 ngacung. Oke, Keila, pernah Bunda ngajarin tentang positive thinking? Pernah. Jessica, pernah?
Pernah ya? Oke. Oke, Bunda akan sampaikan sama Pernah, kalian Bun. tentang positive thinking ya. Kalian harus mengetahui bahwa otak kita ini isinya adalah pikiran. Itu yang harus dipahami dulu. Ya. Otak kita ini sebenarnya adalah komputer. Yang masuk ke dalam pikiran kita itu masuknya ada yang di alam bawah sadar, ada di bawah sadar diri kita. Sangat berbahaya kalau masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Karena itu yang akan terjadi. Karena otak ini adalah komputer. Paham sampai di situ? Paham? Paham ya? Nah, apa sih yang masuk ke dalam pikiran kita ini? Nah, itu yang penting. Ada 4 yang harus kalian pahami. 1 adalah ucapan. Hati-hati. Kalian menjudge diri sendiri tanpa sadar masuk ke dalam pikiran kalian, itu yang akan terjadi. Kalau orang sekarang bilang ucapan adalah doa. Padahal tanpa kita sadari masuk ke dalam, logikanya masuk ke dalam pikiran kita, itu yang akan terjadi. Ucapan. Kedua, tulisan. Ya, yang suka nulis-nulis status siapa? Di WA, di IG. Hati-hati. Jangan pernah menulis tulisan-tulisan yang membuat kalian marah, emosi, atau kata-kata yang menjudge orang, menghina orang, apapun jangan. Karena itu yang akan terjadi tanpa kita sadari. Ya, jadi selalu positif. Oke, ucapan, mendengar, melihat. Jelas. Kalian nonton-nonton sinetron yang sedih-sedih, terbawa emosi. Bukan nggak boleh, boleh, tapi kurangi. Itu yang akan terjadi. Contoh misalnya ya, kalian sering nonton film-film yang sedih banget. Ya. Udah masuk nih ke pikiran kalian. Tiba-tiba kalian pacaran, putus cinta misalnya ya, kalian masih muda jangan dulu ya, kecuali yang 20-an kali ya. Oke. Kok ketawa kamu? Oke ya. Itu akan Itu akan mengganggu pikiran kalian dan kalian nggak akan kuat mental. Karena kalian saking seringnya nonton sinetron atau film Korea, India apa yang bikin kalian sedih, kalian jadi takut. Itu kalian nggak sadari. Itu yang masuk ke alam bawah sadar kita. Ya, pendengaran. Makanya ya, anak-anak kecil nih yang umur 2, 3, 4 sangat berbahaya kalau seandainya di rumahnya banyak keributan. Itu yang akan terjadi. Banyak orang-orang yang frustasi karena memang lingkungannya nggak sehat, itu yang terjadi. Tanpa kita sadari masuk ke alam bawah sadar kita. Makanya sekali lagi Bunda sampaikan. Yang suka nyanyi siapa? Yang suka nyanyi? Jessica. Kurangi nyanyi yang lagu-lagunya sedih. Ya. Coba menyanyikan lagu-lagu yang bikin kita happy, bergembira. Ya. Itu yang akan terjadi. Karena kadang-kadang nggak pernah kita sadari. Yang harus kalian pahami adalah, segala yang masuk ke dalam pikiran kita dari ucapan, dari kata-kata kita, dari tulisan, dari bacaan, pendengaran, mata, penglihatan harus 80 positif, 80%. Abaikan yang sedih-sedih, abaikan yang negatif. Apalagi ucapan itu sangat berbahaya. Ya, jadi sekali lagi tip dari Bunda, kalau kalian ingin mengembangkan diri, kalian harus selalu positive thinking. Kenapa? Kalau kalian udah menjudge diri sendiri, kalian udah nggak mengenali diri sendiri, kalian tidak cinta pada diri sendiri, itu kalian tidak akan bisa mengembangkan diri. Kalian tidak bisa menambah potensi bakat kalian dikembangkan. Karena kalian udah negatif pada diri kalian. Kadang-kadang yang negatif itu karena suka dibully misalnya ya. Saya dibully misalnya sama temen. Saya dianggap ini kepikiran aja. Kalian bukan nggak boleh kalian frustasi, sedih bukan nggak boleh. Boleh, tapi jangan terlalu lama. Jangan terlalu terbuai. Terlalu masuk. Selalu positif. Makanya EGP dengan hal-hal yang negatif. Ya, itu adalah keempat, positive thinking. Oke, yang kelima. Ya, tapi Bunda akan mengatakan bahwa kalian harus selalu berpikir positif dan evaluasi terus langkah kalian. Ya, biar kalian tahu kekurangan kita apa.
Kalau kalian tidak evaluasi, kita tidak akan pernah tahu. Apalagi orang yang keras kepala, dikasih tahu nggak mau, makanya introspeksi diri yang penting. Ya, caranya bagaimana? Tulis. Tulis. Kebaikan saya adalah, kekurangan saya adalah, saya hari ini melakukan ini. Tulis. Maksud Bunda, itu tulisan jelek kan? Ada kemarin dari pertanyaan bed 4. Bun, kalau saya nulis-nulis yang kayak gitu, kekurangan saya kan itu nanti masuk ke pikiran bawah sadar kita. Bukan. Kenapa Bunda bilang bukan? Karena itu untuk introspeksi diri. Dan itu jangan lama-lama, dibacanya cukup sekali. Untuk membantu kalian merubah sikap kalian. Yang bagusnya boleh kalian terus dibaca. Cukup sekali, nulis sekali, baca sekali. Makanya tadi Bunda bilang jangan pernah terbuai dengan masalah atau kesedihan atau apapun lebih dari 2 hari. Itu maksud Bunda. Karena kan kita harus tahu dong kekurangan kita apa. Dan kita harus bisa mengubah. Karena kadang-kadang manusia keras kepala. Dikasih tahu orang lain gak mau. Dikasih tahu orang tua gak mau. Ya harus introspeksi diri. Caranya gimana? Evaluasi. Kalau kalian cinta pada diri kalian sendiri, evaluasi diri kita. Itu yang akan membuat kalian makin sukses, makin bahagia, makin happy, menjalankannya juga nyaman. Tidak takut ditolak, tidak takut gagal, tidak takut kalah. Itu yang akan kalian hadapi. Ya, oke. 5 nih tadi udah Binda bilang. Jangan mengadili diri sendiri. Nah itu tidak baik. Tadi kan Bunda udah balik lagi ya. Ayo kamu ikut audisi. Enggak mau. Saya mah udah gak mungkin keterima. Nah itu ucapan, pikiran yang akan terjadi. Perlu kalian pahami ya. Bahwa orang lain akan menilai kalian di saat audisi bukan diri kalian. Ya. Misalnya konsep A akan lebih suka misalnya sama Kayla walaupun Kayla nggak mungkin saya. Tapi Kayla mungkin merasa bahwa Kuci pasti yang keterima karena Kuci gimana gitu menurut Kayla. Nah itu nggak boleh. Ya itu sangat nggak boleh karena setiap orang, setiap klien itu punya konsepnya masing-masing. Apalagi sekarang yang berhijab. Banyak yang diperlukan. Banyak. Saya emang nggak mungkin jadi model berhijab kata siapa. Model Bunda salah satunya adalah Ciara udah 3,5 tahun, hampir 4 tahun di Bunda. Di awal dia tidak berhijab. Dia baru berhijab tahun kemarin ya. Di saat pandemi dia berhijab. Tapi di saat itu dia laku keras sebagai model. Nah itu maksudnya ya. Jadi Bunda juga memberitahu sama orang-orang yang berhijab. Jangan pernah takut. Jangan pernah dibuka juga hijabnya gitu. Ya. Karena banyak sekarang model-model. Contohnya yang tadi Bunda sebutkan. Ciara, Sophie, Bunga ya di Bunda ya. Yang awalnya tidak berhijab. Sekarang mereka laku. Sophie jadi Enima. Yang endorse ya. Jadi brand ambasadornya Enima ya. Enima. Emina. Coba buka. Sekarang berhijab. Tapi tetap laku. Ya. Jadi sekali lagi Bunda sampaikan sama kalian. Jangan pernah mengadili diri kalian sendiri. Karena itu sangat merusak diri kalian. Ya enjoy aja. Kenapa sih itu yang dipakai saya mah mentang-mentang saya ini. Jadi saya gak kepake. Gak boleh. Ya. Kan sekali lagi Bunda sampaikan. Konsep orang berbeda-beda. Saya mah ingin mundur aja dari model. Karena pasti saya mah itu aja saya gak akan laku. Gak boleh kalian berpikir itu. Artinya kalian mengadili diri sendiri. Baru juga 5 bulan. Gimana mau berkembang? Ya itu maksud Bunda. Karena semua harus menjalani prosesnya. Semua proses by proses. Gak ada tanpa proses. Orang sukses juga harus gagal dulu. Gak ada orang sukses terus. Malah yang udah sukses ada yang jatuh. Kalau kitanya gak kuat mental. Ya. Oke ya itu 5. Ya. Sekali lagi Bunda sampaikan. Jadikan kegagalan sebagai pelajaran yang berharga buat kalian. Jangan menyesal dan jangan menyalahkan diri sendiri dengan berlarut-larut. Boleh kalian sedih, cukup 2 hari, sehari. Boleh kalian nangis karena gagal, boleh. Gak ada yang ngelarang. Tapi gak boleh berlarut-larut. Cepat bangkit lagi, move on. Ayo, bikin catatan, bikin diary. Diary itu Bunda sangat suka. Tapi diary yang sedih-sedih udah cukup sekali ditulis, gak usah dibuka lagi. Itu hanya sebagai evaluasi aja. Ya, oke. Bunda lanjut lagi. Nomor 6. Tanya ahli atau mentor. Sangat penting.
Kita mau sukses, semua orang punya mentor. Nggak ada orang sukses tanpa mentor. Mau jadi pilot, mau jadi motivator, mau jadi konglomerat, apapun semua punya mentor. Di saat mereka sukses juga masih punya mentor. Kenapa? Untuk diskusi. Ya, nggak bisa kita menentukan hidup sendiri tanpa mentor. Kalian masih muda gini harus punya mentor. Mentor itu dari mana? 1, bisa orang tua. 2, bisa jadi guru kalian. 3, idola kalian. Saya ingin jadi model sukses. Saya idola banget ke si A. Saya mau jadikan dia mentor untuk diskusi. Itu sangat bagus. Karena bisa motivasi kalian. Ya. Jadi sekali lagi Bunda sampaikan bahwa kita untuk mengembangkan diri pun kita harus punya mentor. Kita harus punya idola. Orang gak akan sukses tanpa kita punya idola. Ya. Idola siapapun boleh. Tapi lihat positifnya. Itu adalah motivasi untuk diri sendiri. Kalau kita melihat idola sukses, kita bangga dan kita senang. Ingin seperti dia, oke, ambil positifnya. Itu untuk memotivasi diri kalian. Ya, paham ya? Tanya ahli atau mentor. Oke, cari dan tanya ahli atau mentor. Terkadang kenapa? Kenapa kita harus nanya ahli atau mentor? Terkadang kita tidak menyadari apa yang kita lakukan, apa yang potensi yang kita miliki, kita nggak menyadari. Ya, betul nggak? Saya emang nggak ada potensi jadi model ya gini-gini aja. Which nggak bisa kamu menjudge diri sendiri. Tanyakan pada ahlinya. Tanyakan pada mentor kalian. Saya emang nggak pernah laku. Saya emang nggak pantas jadi model. Saya emang nggak mungkin bisa jadi ini. Nggak boleh. Tanyakan pada ahlinya. Tanyakan pada mentor kalian. Itu maksud Bunda ya. Jadi karena kita memerlukan orang lain, nggak bisa kita bertanya pada diri sendiri tentang mentor kita. Ya, kalian perlu diskusi, ambil pendapat, ya, minta pendapat kepada ahlinya di bidang yang kalian mau. Ya, oke lanjut. Yang ke-7 adalah membaca, melihat, merasakan. Itu sangat penting. Kenapa? Kita harus banyak ilmu, pengetahuan ilmu kita banyak. Harus banyaklah membaca apapun tapi yang positif untuk kalian. Kalian harus banyak membaca. Apalagi sekarang dunianya enak, ada online ya. Ada online. Ya ada beritanya kita bisa lihat di YouTube, di manapun. Ya, kalian pengen tahu apa di Google, di YouTube apapun, belajar, baca, tonton, lihat, rasakan. Tapi sekali lagi Bunda sampaikan yang positif. Yang jelek-jelek nggak perlu. Ya. Kalian harus pengetahuan kalian harus luas. Apalagi ingin jadi putri Indonesia, ingin jadi top model. Kalau kalian pengetahuannya nggak bagus, walaupun di sekolah pelajarannya bagus, orang anggap kalian bodoh. Saya kan di sekolah ranking 1 terus, tapi ditanya pengetahuan nggak tahu apa-apa. Mau jadi apa? Ya, jadi kalian harus tahu berita-berita yang positif, pengetahuan umum tentunya yang terpenting. Banyaklah membaca, banyaklah menonton, ya, banyaklah merasakan yang positif supaya masuk dalam pikiran bawah sadar kita yang positif. Makanya Bunda pernah mengajarkan kalian afirmasi. Ingat, Bunda pernah mengajarkan lakukan afirmasi positif setiap pagi. Bunda selalu setiap di saat kita bangun bersyukur, alhamdulillah masih sehat. Itu yang pertama. Ya, kedua, mau ke kamar mandi, Bunda selalu mengaca. Saya selalu afirmasi positif. Saya melihat kaca diri saya. Saya selalu bilang, saya cinta pada diri saya. Saya sangat bahagia dan saya pasti bisa. Itu lakukan dengan komitmen rutinitas. Coba kalian lakukan 21 hari. Bahagia banget. Ada masalah akan bahagia. Ya, karena hati kita, pikiran kita positif. Afirmasi itu sangat penting. Ya, coba kalian lakukan konsisten 21 hari. Bangun tidur kalian bersyukur, saya masih sehat, alhamdulillah ya Allah. Saya dikasih sehat, panjang umur. Sekalian bangun, mau ke kamar mandi, mau wudhu atau apapun, kalian lihat kaca. Saya cinta diri saya. Saya sangat bahagia dan saya pasti bisa. Itu yang kalian lakukan. Ya, oke, itu yang ke-7. Gali dan tambah informasi dan pengetahuan yang positif, yang baik, yang dapat membantu menggali bakat dan potensi diri kalian. Ya, kita harus sering membaca. Oke, 8. Tadi Bunda menyampaikan bahwa pengembangan diri itu perilaku. Tentu. Sikap dan perilaku itu sangat penting. Ya.
Makanya Bunda selalu mengatakan sama kalian, ucapkan terima kasih dalam segala hal. Kalian habis belajar sama Kamalik, kalian belajar sama guru, kalian belajar dengan siapapun, selesainya terima kasih. Satu. Ya. Kalian dikasih apa sama orang tua, dikasih nasihat, ucapkan terima kasih. Kalian show, kalian pemotretan, ketemu FG, ketemu Mua, ketemu siapa, ucapkan terima kasih. Kenapa? Kata-kata terima kasih itu hikmahnya luar biasa. Kenapa? Kalian akan selalu diingat. Akan selalu diingat. Oh, ingat Kayla, selalu ucapkan terima kasih. Oh, ingat Hilna, selalu ucapkan terima kasih. Akan diingat. Tapi kalau kalian balet, cemberut, kalian habis latihan pulang, habis show pulang, tanpa basa-basi, pamit apapun, orang gak akan pernah mengingat. Percaya sama Bunda. Hanya satu pesan Bunda. Sering-sering ucapkan terima kasih sama orang lain. Karena balasannya sama kamu akan luar biasa. Ya, itu ya. Oke, sikap dan perilaku ya. Sangat penting. Bagaimana kita disukai orang. Attitude kita. Bagaimana kita cara berbicara, menghadapi orang. Ya. Dijaga pendengaran, mulut, penglihatan dijaga oleh kalian. Karena itu yang akan membuktikan perilaku kalian baik atau tidak baiknya. Orang akan melihat. Ya. Apalagi di sosmed. Waduh, hati-hati banget ucapan-ucapan kalian. Hati-hati banget. Karena itu karakter kalian akan terlihat. Umum loh gitu. Ya. Oke, yang terakhir nih dari Bunda. Ya, kita harus sebentar. Kita harus bersikap dan memiliki attitude yang baik ya. Yang terakhir adalah tentang personal branding. Pernah Bunda sampaikan. Ya, tapi personal branding mungkin Bunda akan terakhir memberitahu kalian setelah pertanyaan ya Kak Bimo ya. Itu adalah 8 tips dari Bunda, 9 sebenarnya dengan personal branding. Bunda akan menceritakan bagaimana kalian harus personal branding dari sekarang. Ya, mumpung kalian kelas advance. Kenapa? Bunda sudah bilang bahwa dari kelas advance kalian bisa masuk RBT Management tanpa kalian terikat. Artinya kalian harus dari sekarang personal branding. Apalagi calon-calon ambasador 2022. Itu harus personal branding. Ya, sebelum sebelum Bunda tutup, Bunda mau menyampaikan sama kalian, sesi 3 adalah kalian bikin pertanyaan apa yang pernah kalian alami dari pembahasan yang Bunda katakan tadi ya, yang Bunda jelaskan. Tadi kan pertama pertanyaannya adalah seputar pengembangan diri. Apa aja tentang pengembangan diri. Yang kedua adalah pertanyaannya apa yang kalian akan tanyakan dari permasalahan itu, terutama yang pernah kalian alami. Ya, oke siap ya. Pertanyaan Rahma, dengerin semuanya ya. Bunda, kan langkah pengembangan diri salah satunya punya ambisi dan keinginan tentu. Ya, gimana caranya biar bisa komitmen sama diri sendiri yang suka labil? Itu adalah Rahma, Bunda tahu banget ya. Wajar Rahma, labil itu wajar. Yang penting kamu sudah menyadari bahwa saya labil. Ya, makanya Bunda tadi sudah menyampaikan ya. Salah satunya punya ambisi dan keinginan. Ya, makanya Bunda tadi bilang kalau kalian punya ambisi atau keinginan, tujuan hidup dulu. Kan tadi udah bilang ya. Pengembangan diri salah satunya punya ambisi dan keinginan sangat jelas ya. Makanya tadi Bunda bilang kalian harus punya tujuan hidup dulu. Itu adalah ambisi-ambisi kalian. Tapi bukan hanya sekedar kalian punya tujuan hidup, kalian tidak punya target dan planning. Ya, kalian harus bisa menjalankan prosesnya, harus melakukannya dengan praktek. Tidak ada teori. Tadi kan Bunda udah nyampaikan ya. Dan gimana caranya biar bisa komitmen sama diri sendiri yang suka labil. Nah, ucapan, tulisan ini yang membuat kamu pikiran kamu bahwa saya labil dan akan terjadinya labil. Rahma mana Rahma? Ingat. Ya. Rahma, sekarang kamu coba afirmasi positif bahwa saya tidak akan labil. Saya pasti tidak akan labil. Saya pasti tidak akan labil. Itu lakukan terus. Ya, supaya kamu komitmen. Artinya kalau kamu komitmen, kamu harus bikin strategi komitmen. Misalnya, kamu bikin sesuatu. Saya labilnya adalah A. Hari pertama saya akan mencoba untuk tidak labil. Makanya evaluasi penting. Yang hari kedua saya akan mencoba lagi. Bertahap. Ya, bertahap sampai hari ke-7. Kalau udah kebiasaan dengan komitmen itu memang harus dibiasakan. Misalnya contoh, komitmen saya mau bangun pagi jam 6. Susah. Komitmen saya mau bangun pagi jam 5. Susah. Pikiran kalian yang selalu bilang susah.
Niatkan. Malam mau bangun tidur, saya pagi besok pasti bangun jam 5. Nah di situ. Besok lagi gitu, nanti akan jadi kebiasaan. Itu adalah komitmen. Komitmen itu harus dilawan, harus dicoba dan jadikan itu adalah terus-terusan gitu, enggak sekali 2 kali. Makanya kenapa kita selalu labil ya. Labil dalam hal apapun, artinya misalnya labil dari sini kita mendengar A, dari sini kita mendengar B. Jangan pernah masuk ke dalam pikiran dua-duanya. Supaya tidak labil, cerna dulu. Ya, cerna dulu. Setelah dicerna, oh ya, oke, saya adalah begini, berarti saya akan mendengar ucapan si A. Saya pasti bisa seperti A, B, C, D, tentunya yang positif. Paham nggak, Rahma? Paham nggak? Ya, Bun. Ya, artinya Rahma, sekali lagi kalau kamu ingin komitmen, kamu harus jadikan kebiasaan komitmen itu. Supaya kamu nggak labil. Kamu harus evaluasi, bertahap. Ya, labil itu lingkungan kadang-kadang. Ya, membuat kita terpengaruh sama orang. Makanya jadilah diri sendiri. Harus belajar EGP. Kalau ada masukan dari orang, kamu dengar dulu. Jangan selalu terima masuk ke dalam pikiran kamu. Itu yang membuat kamu labil. Dicerna dulu. Ya. Itu masalah labil. Kalau komitmen, kamu harus belajar. Saya nggak akan terlambat lagi. Oke, kamu bikin tahapan nih. Misalnya kata Kak Bimo, Rahma Kak Bimo ketawa tuh. Rahma ngetawain kamu tuh Kak Bimo ya. Oke, apa-apa Rahma tuh bikin pengakuan waktu itu ke Bunda. Bagus, Bunda seneng. Akhirnya dia mau belajar introspeksi diri dulu. Rahma tuh orangnya telat terus. Kak Bimo bilang jam 2 datang setengah 3. Kak Bimo bilang setengah 2 datang jam 2. Karena pikiran kamu, saya mah udah kebiasaan nyantai. Itu. Saya bilang sama Rahma lawan. Kalau kata Kak Bimo jam 2 artinya kamu setengah 2 sudah standby. Sudah ada di tempat. Biasakan itu. Pikiran kamu. Jangan kamu nyantai, jangan pikiran kamu, jangan membuat diri kamu selalu nyantai. Atau kamu gak bisa. Lawan pikiran itu. Karena semua dari pikiran. Itu kebiasaan. Ya, makanya harus jadi habit dulu untuk melawan labilnya kita, komitmen kita harus dilawan. Sekarang Rahma udah mulai on time. Bunda nanya nih Rahma, udah mulai on time? Udah, ya. Masih Kita lihat kadang. sekarang udah sedikit ada. Nah, kamu nggak konsisten. Masih kadang. Ya, nah makanya di pikiran kamu bahwa saya pasti akan Iya. on time. Di pikiran kamu selalu kamu ucapkan, pikirkan bahwa saya akan on time, saya akan on time. Itu yang akan terjadi. Ya, makanya tadi kayak yang Bunda bilang itu pikiran yang masuk ke dalam otak kita. Karena kita merasa bahwa kita selalu terlambat, saya mah terlambat terus, itu yang akan terjadi tanpa Rahma sadari. Hati kamu selalu ngucap gitu, dalam pikiran kamu selalu ada itu. Makanya itu hilangkan. Kamu coba dengan ucapan afirmasi positif, saya tidak akan telat lagi, saya pasti on time, saya pasti on time dengan pikiran kamu. Itu yang akan terjadi. Paham ya Rahma ya? Pertanyaan lu kita. Halangan apa saja yang biasanya jadi penghalang atau pengganggu sebuah kemajuan untuk perkembangan diri? Penghalang dan pengganggu itu adalah dari lingkungan biasanya. Ya, nah, dari lingkungan. Makanya tadi Bunda menyampaikan sama kamu bahwa kita harus motivasi dari diri kita dulu. Itu yang terpenting. Kalau kalian mendahulukan motivasi dari orang lain, itu kalian akan labil. Padahal kan orang lain belum tentu apa yang kita mau atau kita sama. Artinya kalau kamu ada penghalang atau pengganggu dari sebuah kemajuan kamu untuk pengembangan diri, kamu harus tahu penghalangnya apa. Itu yang harus kamu sadari. Pengganggunya apa. Hindari, jauhi pengganggu dan penghalang itu udah utama. Sama aja dengan kamu misalnya kamu punya teman. Ya. Kamu ini selalu dibilang sama teman, ngapain sih mending main yuk, kamu gak usah latihan lah, bla bla bla, kamu gak usah lah gini. Nah, hal yang kayak gitu kadang-kadang yang membuat kita labil terpengaruh sama orang lain yang tidak positif. Ya, makanya sekarang balik lagi kepada diri lu kita. Ya, lu kita harus tahu motivasi hidup kamu dulu, bikin tujuan hidup kamu, motivasi hidup kamu apa, kamu ingin sukses seperti apa. Cintai diri sendiri. Kalau kamu tidak mencintai diri sendiri, kamu akan tergoda dengan omongan orang lain apapun, pengganggu apapun. Jadi sekali lagi jawaban Bunda buat lu kita adalah lu kita harus tahu dulu penghalang dan pengganggunya apa. Itu yang pertama. Kalau penghalang itu merusak kamu sekali, jauhin.
Pengganggu itu merusak kamu sekali, jauhin. Jauhin kalau manusia. Tapi kalau kehidupan yang membuat kamu down, mindset, pikiran. Dan kamu harus yakin bisa pada diri kamu sendiri. Yang menghalangi saya adalah karena pikiran, misalnya bukan orang lain ya, bukan manusia, bukan physically manusia, bukan fisik orang. Gitu. Tapi kamu gangguan dari cuaca kek atau apapun ya. Kan banyak ya gangguan tuh dari apa aja. Nah itu jauhi, hindari. Atau solusi. Setiap masalah itu kamu udah bilang. Setiap masalah itu pasti ada solusi. Jangan dengan masalah itu kalian terlena. Kalian punya masalah jadi keganggu nih. Mau latihan jadi enggak. Kalian punya masalah. Mau show jadi enggak mood. Nah itu yang merusak diri kalian. Sekali lagi kalian harus paham. Boleh kalian down boleh. Nggak ada yang ngelarang. Dan kita mah manusia tidak sempurna. Tapi jangan berlarut-larut. Itu yang utama. Makanya sekali lagi Bunda sampaikan ya lu kita ya. Kalau kamu ada penghalang dan pengganggu. Cintai diri kamu. Ya, jauhi penghalang. Kalau itu masalah cari solusi. Percaya sama yang di atas. Bahwa solusi itu, masalah itu pasti ada solusi. Ya, masalah itu selalu harus ada solusi. Bukan menyalahkan keadaan. Bukan menyalahkan orang lain. Bukan menyalahkan diri sendiri. No. Setiap masalah itu adalah kita harus belajar jadi kuat mental kan. Kita belajar dari masalah itu akhirnya kita jadi kuat mental. Dari masalah itu kita jadi belajar. Yang menghalangi kita jadikan pembelajaran. Tapi kita juga harus tahu jauhin. Nah hal kayak gitu ya, lu kita paham ya, ya. Jadi solusi yang kamu paham. Ya. Kartika merasa diri tidak punya kemampuan apa-apa. Ucapan kamu Kartika. Mana Kartika? Mana Kartika? Bunda marahin nih. Mana? Ini Bun. Kartika, siapa yang bilang kamu tidak punya kemampuan apa-apa? Itu yang kamu nggak boleh, ya. Bunda sedih loh ini baca ini, ya. Dan pernah merasa tidak berguna. Wow, gak boleh Kartika ya. Kita ini adalah manusia, kita ini punya Tuhan. Semua masalah selalu ada. Ya, maaf Kartika kalau Bunda agak keras ya. Karena kamu udah dewasa. Kamu udah 20-an. Ya. Dan tidak mampu mencapai kualisasi diri cara agar mempunyai keyakinan dasar dalam pengembangan diri. Kata-kata tidak mampu itu membuat diri kamu akan tidak mampu. Paham ya Kartika ya? Ya, tapi Bunda senang kamu terbuka ya dengan pertanyaan ini. Mudah-mudahan ini terakhir kata-kata yang kamu tulis di sini Kartika. Ayo, ya, move on. Apa yang Bunda sampaikan, Bunda kasih tahu, Bunda pelajari. Nanti kalian semua dikasih PDF-nya, pelajari di situ. Karena pengembangan diri ini harus dipraktekkan. Nanti kalian dikasih PR, ya. Semua orang punya, kan Bunda tadi udah bilang, semua orang punya potensi, punya bakat sejak lahir. Semua. Nggak ada manusia yang nggak punya bakat dan potensi sejak lahir, nggak ada. Jadi jangan merasa bahwa kita tidak berguna. Istighfar Kartika ya. Punten ya Kartika ya, nggak apa-apa. Ini pembelajaran buat kamu. Tapi Bunda senang ya. Kamu mau mengakui diri kamu sendiri di grup loh ini. Ya, Bunda bangga sama kamu. Tapi Bunda harap ini terakhir kata-kata kamu yang keluar dari pikiran dan mulut kamu atau tulisan kamu. Ya, kamu harus bangkit Kartika. Bunda yakin kamu punya potensi. Kamu belajar model juga, kamu sudah bagus. Ya, kamu difoto juga fotogenik. Makanya siapa bilang kamu tidak berguna? Siapa bilang kamu tidak punya kemampuan? Ya, oke Kartika paham ya? Kartika, sinyal ya? Oke ya. Dan cara agar mempunyai keyakinan dasar dalam pengembangan diri bagaimana? Mindset. Afirmasi positif. Tiap pagi kamu afirmasi positif. Makanya kalian lakukan. Bangun tidur kalian bersyukur dikasih sehat, kalian masih bisa bernafas. Ngaca. Ya, kalian ngaca. Saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa. Itu lakukan berulang kali supaya masuk dalam pikiran balam bawah sadar kalian. Ya, sekali lagi Bunda sampaikan sama kalian masih pada muda, perjalanan masih panjang. Yuk kita belajar pengembangan diri. Biar kalian menjadi orang-orang luar biasa. Ya, oke. Oke, sekarang pertanyaan Fanya. Bagaimana caranya yakin dengan diri sendiri dan kalau kita memiliki kemampuan? Mindset. Balik lagi Fanya ke mindset. Fanya.
Ada. Caranya yakin dengan diri sendiri adalah mindset kamu. Afirmasi positif. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. 21 hari kamu melakukan seperti itu, kamu tidak akan ada keraguan pada diri kamu. Percaya sama Bunda. Pokoknya lakukan ya. Supaya yakin pada diri sendiri kalau kita memiliki kemampuan. Buat afirmasi positif. 21 hari. Ya, kalian pasti bisa. Oke. Hilna. Oke. Bunda, kan pengembangan diri harus punya tujuan. Yes. Yang harus kita capai. Sementara untuk menuju tujuan itu mengalami proses dan berbagai rintangan. Jelas. Dan berbagai rintangan jelas. Bagaimana kita melewatinya agar tujuan itu tercapai. Tadi sudah Bunda sampaikan. Pertama, kamu punya tujuan. Kamu planningkan jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah. Lalui proses ini, kamu targetkan. Planningnya apa? Kamu latihan, kamu buat portofolio, kamu self development. Prosesnya apa? Kuat mental attitude. Itu Hilna. Ya, tadi Bunda udah menjelaskan sama kamu bahwa bagaimana agar melewati, agar tujuan itu apa tadi? Agar tujuan itu tercapai. Bikin planning ya Hilna ya. Jadi kamu targetkan, planningkan tujuan kamu, terus planningkan, targetkan, kamu yakin pada diri sendiri, jalani proses ini, dan kamu attitude kamu harus lebih baik lagi, dan kamu harus kuat mental. Kuatkan diri kalian untuk kuat mental. Itu yang terpenting. Kamu kalah lomba EGP, ambil hikmahnya. Kamu ditolak audisi EGP, ambil hikmahnya. Belajar di situ. Kenapa saya ditolak? Oh, mungkin kliennya memang konsepnya nggak sesuai dengan kriteria saya. Cukup. Kan nggak bahagia kan kamu. Artinya kamu tidak menjudge diri sendiri. Oh, saya nggak menang lomba. Oh, mungkin saya tadi kurang bagus dan jurinya tidak menilainya kepada saya kurang bagus. Saya harus belajar lagi. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat kita akan menjalani proses itu. Kuat mental. Makanya jangan pernah mengadili diri sendiri. Tadi Bunda sampaikan. Jangan pernah. Kalian harus cinta diri sendiri. Jangan pernah ngejudge diri kalian. Kita kalah. Oh iya saya kalah. Oh iya saya kalah. Saya harus belajar lagi nih. Oh iya saya ditolak nih audisi. Oh mungkin itu gak sesuai dengan konsep saya nih. Nyantai. Pasti hidup kalian akan bahagia. Itu adalah proses untuk kekuatan mental kalian. Oh ulangan saya jelek, oh iya saya salah kemarin kurang belajar, saya kurang tidur, perbaiki. Itu kan proses. Tapi menerima kegagalan, penolakan atau kesalahan kalian itu nikmati. Supaya kalian kuat mental seperti yang tadi Bunda sampaikan. Ya, misalnya tadi kan Bunda udah sampaikan rapot kalian jelek, oh saya harus belajar lagi. Saya ditolak audisi, oh konsepnya nggak sesuai mungkin dengan karakter saya. Oh saya kalah lomba, oh mungkin saya harus belajar lagi kurang ini kurang itu. Oh mungkin baju saya kurang cocok sesuai konsepnya. Hal yang positif yang membuat kamu akan bangkit lagi. Ya, jangan pernah menjudge diri sendiri. Oke ya Hilna, cukup jawabannya Hilna. Hilna ya? Hilna. Ya. Cukup ya. Oke. Kansa. Hal apa yang bisa dijadikan motivasi? Motivasi untuk diri sendiri tadi kata Bunda trigger. Kalian harus punya trigger. Itu yang terpenting. Ya. Trigger kalian apa? Bunda mau nanya, Kansa pernah gagal? Misalnya lomba kalah atau audisi ditolak. Itu jadikan trigger kamu, itu motivasi kamu. Ya, trigger yang harus dijadikan motivasi kamu. Kedua adalah idola. Kamu harus punya idola. Siapa idola saya? Kamu harus punya mentor. Siapa mentor saya? Diskusikan. Ya, minta pendapat. Oke, Kansa? Cukup jawaban Bunda? Cukup ya? Oke, Nabila. Bunda, apa yang harus kita lakukan untuk tahu apa potensi atau bakat yang kita miliki? Nah, ini. Ya, tadi kan Bunda udah bilang. Pembelajaran pengembangan diri adalah agar kita tahu bakat potensi kita diri sendiri. Satu tadi apa tipsnya? Kamu harus punya mentor. Diskusikan. Karena yang menilai diri kita kadang-kadang potensi akan tahu dari perjalanan. Satu mentor atau satu dari proses kehidupan kalian dan lingkungan kalian. Sudah sangat jelas misalnya Nabila. Saya bagus fotogenik ya kalau di model misalnya. Atau saya bisa nyanyi. Coba kamu cari mentor. Seperti misalnya kamu model. Kamu boleh nanya ke Bunda.
Atau nanya ke Kak Malik. Saya gimana Kak Malik? Saya ada bakat nggak ya? Apakah betul saya punya bakat di model atau ini? Bunda yakin model-model Bunda punya bakat dan potensi kok di dunia model. Karena kalian belajar cepat. Kalian bisa cepat, bisa gitu. Itu adalah potensi. Ya Nabila ya. Jadi kalau kita ingin yang harus kita lakukan untuk tahu potensi bakat yang kita miliki adalah cari mentor dan idola kalian. Ya sama balik lagi ke situ. Kalian diskusikan. Diskusikan dengan orang tua, diskusikan dengan idola kalian, diskusikan dengan mentor kalian supaya kalian bisa menggali dan tahu potensi diri kita. Makanya kenali dulu diri sendiri. Kesukaan saya apa? Nanti ada PR. Ya, kalian harus mengenali diri kamu sendiri. Kelebihan saya apa, kekurangan saya apa. Saya pintar nyanyi misalnya. Saya bisa ini, kekurangan saya suka ini, saya suka ini. Nggak apa-apa nulis kekurangan hanya untuk sekali. Tapi itu untuk belajar menjadi lebih baik lagi. Ya, tapi jangan dijadikan bahwa tulisan itu terus-terusan kalian baca. Kalian pikirkan, itu yang nggak boleh. Oke, Nabila cukup puas pertanyaan Bunda, jawaban Bunda? Mana Nabila ngacung? Cukup Bunda, makasih. Oke lah, Bunda bagaimana cara mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita? Ya tadi, itu tips-tips yang dari Bunda. Oke lah, nanti Bunda kasih. Tipsnya adalah satu, kenali diri kalian. Tadi kan Bunda kasih tahu kan? Untuk mengembangkan diri. Kedua, selalu positive thinking. 3, punya tujuan hidup. Nah itu tips yang tadi Bunda sampaikan adalah cara mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Dari situ kita akan tahu potensi kita. Paham ya? Oke. Oke. Bunda paham. Paham ya? Jessica. Bagaimana untuk tetap semangat dan kuat untuk menjalani proses dari tujuan yang ingin kita capai. Karena kadang kan suka tiba-tiba ngedown, termakan omongan negatif dari orang lain. Dan merasa lelah sama prosesnya. Aduh sedih Bunda bacanya dan jadi kurang termotivasi. Jessica, ya boleh kita down, tapi jangan lebih dari 2 hari. Boleh, gak ada yang ngelarang kok. Kita manusia biasa. Ya. Tapi yang kedua, jangan pernah dengar ucapan orang lain. Belajarlah EGP. Ya. Harus masuk pada diri kita. Misalnya Kak Bimo. Ini contohnya nih Kak Bimo. Ih Jessica bagusan saya. Kamu mah jelek kalau runway. Ya misalnya Kak Bimo ngomong gitu. Kamu down nih langsung. Kamu misalnya down nih langsung. Kamu harus pikiran positif. Oh mungkin dia ya karena saya lebih bagus. Jadi dia iri pada saya. Udah EGP aja. Kalau Bunda selalu begitu. Artinya orang yang suka menjudge kita adalah orang-orang yang tidak pede karena tidak punya kemampuan seperti kita. Itu yang harus dipikirkan Jessica. Ya, jadi kalau kamu diomongin sama orang yang jelek, artinya orang itu tidak punya potensi seperti kita. Lebih baik kita dibandingin dia. Itu yang harus kamu pahami supaya kamu dari omongan-omongan orang-orang itu kamu tidak down. Salah satu caranya adalah kamu harus merasa atau berpikir bahwa oh orang itu ngejelekin saya karena dia tidak mampu seperti saya. Cukup dalam hati begitu akan membuat kamu termotivasi, kamu bahagia nggak akan sedih. Ya. Dan jauhin orang-orang seperti itu adalah toksin. Tapi bukan berarti menjauhi silaturahim, bukan. Kurangi lingkungan seperti itu. Oke ya Jessica ya. Atau merasa lelah sama prosesnya. Jessica, lelah adalah kata-kata kamu. Kalau kamu bikin planning, bikin proses, bikin tips yang Bunda sampaikan, kamu pasti nggak akan lelah. Kamu jalani. Makanya cintai diri kamu. Cintai passion kamu apa. Passion nggak? Kamu di model passion kamu nggak? Cintai itu dulu. Kalau kamu mencintai apa yang kamu lakukan dan sebagai passion kamu nggak akan pernah lelah dengan prosesnya. Oke Jessica, paham? Oke Bun. Oke ya. Oke, Laras. Pengembangan diri Ya, Bunda. apa? Apa yang harus dilakukan seorang model agar pengembangan dirinya bagus? Ya itu tadi Laras. Ya, Laras nggak dengar ya. 9 tip yang Bunda sampaikan. Pengembangan diri itu bukan berarti hanya untuk model. Ya, tapi untuk diri kamu, untuk tujuan hidup kamu ke depan mau jadi apapun. Nanti Bunda akan kirim PDF-nya. Kamu harus kenal diri kamu sendiri. Kamu harus positive thinking. Seperti itu yang tadi Bunda sampaikan. Ada 8 tips kalau nggak salah 9 tips ya. Yang Bunda sampaikan ya Laras ya. Ya itu ya Laras ya. Nanti Bunda kirim PDF-nya. Jadi jawabannya seperti itu. Oke Kuci.
Bagaimana caranya kita mengetahui apa kekurangan dan kelebihan kita? Kamu pikirkan, nanti ada di PR. Kamu tulis semua. Kekurangan saya apa? Kelebihan saya apa? Ya, boleh. Nanti ada PR itu. Nanti setelah PR itu kita bahas. Ya, caranya kita mengetahui ya kita ingat-ingat kelebihan saya apa? Oh saya bisa ini ya. Oh saya jago matematika. Kekurangan saya apa ya? Oh saya pundungan. Oh saya egois. Akui. Tapi cukup satu kali. Nanti hapus tuh, sobek tuh kekurangan kalian. Ya, introspeksi diri, evaluasi diri itu yang terpenting. Oke, Kuci itu jawaban Bunda ya. Nanti ada di PR ya, Kuci ya. Oke ya. Oke, pertanyaan Salma. Bun, bagaimana caranya kita tahu potensi yang kita punya dan cara mengembangkannya? Potensi yang kita punya adalah seperti yang tadi Bunda sampaikan. Kamu diskusi dengan mentor kamu atau orang dengan ahlinya. Ya, kamu misalnya makanya tadi Bunda bilang PR nanti kalian lakukan apa yang kalian bisa. Nyanyi misalnya. Kalian cari mentor atau idola kalian, diskusikan. Saya punya bakat nggak ya? Bakat itu apakah jadi passion kamu? Bukan. Itu potensi saya enggak. Orang lain yang akan menilai sesuai dengan ahlinya. Ya tadi Bunda sampaikan. Dan cara mengembangkannya bagaimana? Ya itu tadi Bunda udah ngasih tahu tip-tipnya. Belajar dan lalui prosesnya. Dan selalu positive thinking. Pada diri sendiri maupun pada lingkungan. Oke Salma? Jawabannya jelas dari Bunda? Jelas Bunda, Salma? makasih. Kenapa Salma? Jelas? Jelas, Bunda, makasih. Oke. Dara, Bun, jika ingin mengetahui jati diri kita, apakah bisa ditemukan dalam self development? Sangat jelas. Akan. Makanya nanti Bunda kasih PR, kalian pasti akan tahu. Gitu. Kemampuan kita apa, kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, dan harus bagaimana setelah kalian tahu semua itu. Gitu. Pasti kalian akan kaget. Ya, sangat jelas ya Dara ya. Nanti dikasih PR Dara ya. Cukup jawaban Bunda Dara. Mana Dara, Ngacung? Oke. Terima kasih, Bunda. Oke. Sasi Kirana. Bagaimana cara menanamkan nilai diri sendiri saat karakter sudah terbentuk? Menanamkan nilai diri sendiri adalah kamu harus cinta pada diri kamu sendiri. Jangan pernah ngejudge diri sendiri. Ya, kamu harus sayang pada diri sendiri. Menanamkannya. Nilai diri sendiri saat karakter sudah terbentuk. Itu good. Karakter yang sudah terbentuk adalah satu adalah kamu harus cinta pada diri kamu sendiri. Artinya kalau kamu sudah cinta, kamu akan selalu positif. Kalau kamu udah cinta pada diri kamu sendiri, kamu akan selalu terbentuk. Lebih baik lagi dan sangat luar biasa. Ya, jadi tips yang tadi Bunda lakukan, kalian baca, nanti PR-nya kalian kerjakan. Oke, Sasi ya. Jadi diawali kenali diri sendiri dan cintai diri kamu ya. Oke, pertanyaan Farsha. Bun, bagaimana cara kita mengatasi orang yang toksik di lingkungan kita agar kita tidak down ketika mereka menjudge diri kita? Tadi kamu udah bilang EGP Farsha. Tadi Bunda udah kasih tahu siapa ya? Kalau misalnya ada orang yang ngejelekin kita, ngomongin kita itu adalah toksik, karena dia tidak mampu seperti saya. Supaya kita bahagia, nggak sedih. Jauhin atau kurangin ketemu, tapi bukan berarti tidak silaturahim. Ya. Oke Fasya, paham nggak? Ya, jadi mengatasi orang yang toksik kalau Bunda di lingkungan jauhin. Buat apa? Habisin waktu. Tapi bukan berarti kamu menutup silaturahim, tetap WA baik-baik segala macam. Ya. Dan supaya kita juga tidak down ketika mereka menjudge diri kita. Salah satu supaya kita tidak down di saat kita dijudge orang lain adalah kita punya pikiran yang positif. Orang itu menjudge karena mereka tidak mampu seperti saya. Nah itu caranya. Pasti kamu akan bahagia. Ya, tapi dalam hati. Ya, supaya pikiran kamu tenang. Masuk ke dalam pikirannya adalah positif, bukannya benci. Ya, bukannya nggak suka, bukannya jadi sedih, bukannya jadi down. Ya, tapi harus jadi bahagia dijudge orang. Kalau Bunda senang loh. Ada orang yang jelekin Bunda. Banyak. Dengan Bunda buka sekolah ini banyak sekali yang bikin status. Menjelekkan Bunda. Bunda sih senang aja. Kenapa? Dipromosikan jadinya. Ya kan? Yang kedua artinya ya mereka tidak mampu seperti Bunda. Intinya simpel aja. Jadi Bunda harus nyantai aja gitu. Ya nyantai. Oke ya? Paham sampai di situ? Oke Felicia. Bagaimana, Bim masih ada waktu ya. Bagaimana cara tetap menghandle emosi apabila kesedihan agar tidak mempengaruhi pengembangan diri?
Tadi udah Bunda sampaikan bahwa kalau kita sedang emosi, bahwa kita sedang sedih, jangan pernah berlarut-larut. Cepat up down. Caranya bagaimana? Bawa buku, tulis yang positif-positif supaya masuk ke pikiran kamu. Cari solusi. Semua masalah ada solusinya. Jangan menyalahkan orang lain atau menyalahkan diri sendiri kalau ada masalah yang membuat kita down. Tapi carilah solusi. Ya, siapa bosan pertanyaan siapa itu? Felicia ya. Paham ya Felicia ya? Dan jangan pernah berlarut-larut. Supaya tidak mempengaruhi pengembangan diri kamu. Ya. Lovina. Bun, mengapa pengembangan diri sangat penting dalam menunjang kesuksesan yang ingin dicapai oleh seseorang? Ya jelas. Kan tadi udah Bunda sampaikan. Pengembangan diri itu adalah, tadi Bunda udah menyampaikan ya. Pengembangan diri itu adalah potensi bakat perilaku kita. Bagaimana kita akan sukses kalau perilaku kita tidak baik? Bagaimana kita akan sukses kalau bakat kita nggak tahu? Bagaimana kalau kita akan sukses kalau potensi kita tidak digali, tidak dilatih? Jadi sangat penting pengembangan diri ini. Makanya kalau kalian belajar model, tapi kalian tidak belajar pengembangan diri, buat apa? Yang utama adalah pengembangan diri. Kenapa itu sangat penting? Pengembangan diri untuk bidang apapun, untuk kehidupan kita ke depan. Mau kamu jadi model, mau jadi penyanyi, mau jadi artis. Kalau pengembangan diri kamu kuat, kamu akan sukses. Ya, oke. Siapa bosan pertanyaan siapa itu ya? Pertanyaan Lovina ya? Lovina, Iya, benar. dipaham ya? Sangat penting banget ya. Oke, Ya. Dev. Oke, kita lanjut ya. Tadi pertanyaan siapa? Dev ya. Dev udah masuk. Oke, bet berapa Dev? Bet 5 advance. Menurut Bunda, mana yang lebih penting pengembangan diri secara akademis atau non-akademis? Dua-duanya. Pertama, akademis dan non-akademis buat Bunda sangat penting dua-duanya. Kita akan merasa secara akademis, kita akan merasa bahwa kita punya ilmu-ilmu yang banyak dan kita menjadi diri orang. Seseorang, kita ingin di mana. Tapi kalau non-akademis ya, itu adalah dari diri kita ingin jadi apa gitu. Artinya dua-dua ini harus seimbang. Sekarang kamu hanya belajar. Ya. Tapi non-akademisnya tidak kamu lakukan, potensi kamu nggak akan kegali. Banyak sekali teman-teman Bunda yang sukses bukan karena akademis, tapi karena dua-duanya. Bunda sekolahnya di teknik lingkungan, tapi Bunda punya sekolah model. Penting Bunda dulu sekolah penting, karena sekolah itu untuk meningkatkan jati diri kita dan meningkatkan kekuatan mental kita, itu jelas. Ya, jelas. Non-akademis penting juga, karena kita bisa bersosialisasi di luar, membuat kita kuat mental dan membuat potensi kita juga terlihat. Jadi buat Bunda, akademis dan non-akademis sangat penting. Harus seimbang. Kalau kita nggak sekolah juga nggak akan seimbang kita jadi model. Atau jadi penyanyi, atau jadi artis. Bagaimana kita akan kuat mental? Karena orang terbentuk jati dirinya karena sekolah akademis. Awalnya pertama. Itu ya, jadi bagi Bunda akademis dan non-akademis sangat penting dua-duanya. Lebih baik dua-duanya. Menurut Bunda, karena itu bisa menyeimbangkan kehidupan kalian. Kan kita nggak tahu masa depan kita seperti apa, apalagi perempuan. Ya, kalau kita sama suami nggak boleh kerja mau apa? Kan kita harus nurut. Intinya seperti itu. Ya, oke Dev, paham ya Dev? Paham Bunda, makasih. Paham ya, oke. Davina, bagaimana cara agar kita tidak mudah menyerah dalam melewati proses pengembangan diri, apalagi kadang munculnya rasa insecure. Insecure itu kan adalah yang tadi Bunda bilang. Ya, kamu harus selalu positive thinking, jangan takut kegagalan, jangan selalu bilang, saya takut kalah, saya takut nggak bisa, itu kan insecure. Betul nggak, Davina? Betul ya? Ya, jadi selalu positive thinking. Makanya positive thinking itu tadi udah Bunda katakan sama kamu. 1, ucapan. 2, tulisan. 3, tontonan. 4, pendengaran. Cari yang positif yang membuat kamu termotivasi supaya kamu tidak insecure. Ingat, Bunda paham anak remaja sekarang banyak banget. Model-model Bunda banyak banget. Dah Bunda aku mah insecure. Nah itu ucapan. Pikiran kamu. Ya Dav ya, nggak boleh lagi ya Dav ya. Ya, jadi sekali lagi selalu positif. Apalagi pada diri sendiri. Harus selalu positif. Nanti yang akan tertanam pada diri kalian, pikiran yang alam bawah sadar yang tadi Bunda sampaikan, itu akan selalu positif yang keluar. Oke, Dev.
Oke, Davina ya. Oke, Tasya. Bagaimana kita tahu kalau potensi kita itu sebenarnya ada di situ, sementara kita sendiri masih bingung potensi kita apa. Makanya punya mentor, Tasya. Tadi kamu udah sampaikan. Kita harus selalu punya mentor untuk jadi diskusi. Misalnya kita tahu potensi kita ini A, ya. Kita sebenarnya ada di situ nih, ya. Terus kita sendiri bingung potensi kita ini apa, ya kalian tanya pada mentornya. Apakah saya punya potensi? Enggak. Saya ada di lingkungan ini nih, lingkungan model misalnya. Tasya tanya ke Bunda, Bun bagaimana Tasya kira-kira menurut Bunda? Ada potensi enggak? Nah seperti itu Tasya ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui potensi kita ya kita diskusikan dengan mentornya. Ya, karena mentor pasti akan lebih tahu ya, akan terlihat apalagi kalau udah belajar udah terlihat, kelihatan ya. Oke. Kayla, bagaimana cara agar menangani gejolak dalam diri? Contohnya punya keinginan yang kuat buat sukses tapi kenyataan di prosesnya pencapaiannya banyak rintangan yang harus dihadapi. Berarti kan gejolak diri kitanya banyak banget. Itu bagaimana caranya handle-nya Bun? Sorry. Kayla, seperti Bunda tadi ya. Kita punya keinginan yang kuat. Contohnya kita punya keinginan yang kuat. Untuk sukses. Tapi kenyataannya di proses pencapaiannya banyak rintangan. Bunda sudah menyampaikan dan kalian harus tahu ya bahwa kalau kita sukses itu pasti banyak rintangan. Banyak kegagalan. Bagaimana kalau gagal? Belajar. Jadikan kegagalan pembelajaran. Bagaimana kalau ada rintangan dan masalah? Cari solusi. Ya. Jadi segala hal itu sebenarnya wajar ya. Kayla wajar kalau kita ada rintangan, kita ada sehingga gejolak dalam dirinya banyak banget. Itu gimana cara menghandle-nya? Positif. Maaf ya Bunda minum dulu. Selalu positif. Kayla. Ya. Kadang-kadang kita harus merenung sendiri, menulis sendiri kata-kata positif untuk menyemangati kehidupan diri sendiri. Apalagi di saat punya masalah. Ya. Sekali lagi Bunda sampaikan, kalau kalian punya masalah jangan curhat pada orang lain. Ya. Lebih baik kalian curhat pada ibu kalian. Ya. Itu lebih baik. Ya. Karena ibu gimana pun juga pasti ingin anaknya yang terbaik. Ya, itu orang tua tuh sangat penting untuk kita curhat kalau kita punya masalah. Kalau kita nggak mau curhat sama orang tua, kalian lebih baik merenung, introspeksi, menulis kejadiannya dan cari solusi. Ya, karena kenyataannya pencapaian itu memang pasti banyak rintangan dan kalian harus paham, pasti banyak rintangan. Nggak ada orang sukses gak ada rintangan. Ya Kayla ya, itu harus dipahami sama Kayla ya. Yang harus dihadapi berarti kan gejolak dalam dirinya banyak banget, jelas. Tapi kalau kalian jadi kebiasaan itu dan menganggap hal itu adalah positif, pasti akan jadi terbiasa, Kayla. Pasti akan jadi kuat mental. Diri kalian akan jadi kuat mental. Jadi sekali lagi Bunda bilang, bagaimana cara menangani gejolak dalam diri kita kalau kita punya keinginan yang kuat, tapi kenyataannya di proses pencapaiannya banyak rintangan yang harus dihadapi. Makanya pelajari 8 tips tadi yang dari Bunda. Ya, kalian harus cinta sama diri kamu. Motivasi kalian apa? Tujuan kalian apa? Ada masalah cari solusi. Ya, ada kegagalan jadikan pembelajaran. Ya, jadi artinya kalian juga nanti akan terbiasa dan gejolak dalam diri kalian itu nggak akan terasa oleh kalian. Jadi biasa. Artinya kalian harus paham dulu. Sukses itu pasti ada rintangan, banyak rintangan. Itu kuatkan mental kalian. Kan tadi Bunda sekali lagi katakan pada kalian. Yang pertama kalau kalian ingin sukses adalah kuat mental. Wajar kok. Wajar kalau kalian belum kuat mental wajar. Tapi terus kalian olah, pelajari. Kalian harus berusaha. Gitu. Berusaha untuk kuat mental. Dan Bunda yakin. Dan kalian juga harus yakin pada diri sendiri bahwa saya siap. Saya pasti bisa. Saya pasti kuat mental. Ucapan kalian. Masuk ke dalam bawah sadar itu akan terjadi. Oke Kayla, paham ya jawaban Bunda? Kayla. Bun, makasih. Oke Aurel. Bun, mengapa pengembangan diri dianggap penting? Oh jelas sangat penting. Kan tadi Bunda kasih tahu apa itu pengembangan diri, tujuan pengembangan diri. Kalau kita tidak bisa mengembangkan diri kita mau jadi apa? Kan tadi Bunda udah katakan. Semua orang mau sukses, mau di bidang asuransi, mau di bidang model, mau di bidang apapun. Pasti trainingnya tentang pengembangan diri dan motivasi. Itu pasti. Kalau kalian lihat mungkin bisa tanya ke orang tua yang kerjanya di kantor-kantor, perusahaan. Itu pasti ada training.
trainingnya pasti untuk pengembangan dirinya gitu, untuk memotivasi kerjaan dia supaya kuat mental dan lain-lain. Jadi sangat penting. Karena ada tujuannya tadi untuk menggali potensi menjadi lebih kuat lagi dan menjadi orang luar biasa, itu pasti. Ya paham Aurel ya, jadi sangat penting banget ya. Dan harus ada konsep diri sendiri sangat jelas. Oke, sudah cukup jelas ya jawaban Bunda. Bunda harap sekalian tadi memahami apa yang Bunda sampaikan. Ya.